minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, perkenalkan saya Khairil Anwar MIRKH, dosen usul fikih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah video pembelajaran membahas terkait salah satu isu-isu kontemporer, permasalahan-permasalahan yang sedang hangat dibicarakan pada hari ini, yaitu terkait tentang jual beli organ tubuh dalam perspektif hukum Islam. Namun demikian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam memahami pembelajaran kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant. Al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menyimpulkan hukum terkait tentang jual beli organ tubuh dalam perspektif hukum Islam. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Akibat dari perkembangan tersebut, khususnya dalam bidang kedokteran atau dalam bidang kesehatan, muncul sebuah metode penyembuhan dengan melakukan transplantasi organ tubuh. Apa yang dimaksud dengan transplantasi organ tubuh? Transplantasi organ tubuh sebagaimana yang didefinisikan oleh ahli bidang kedokteran adalah sebuah proses pemindahan organ atau jaringan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Juga diartikan sebagai pemindahan organ tubuh atau jaringan yang memiliki fungsi yang baik, kemudian untuk digantikan kepada organ tubuh yang memiliki fungsi yang tidak baik. Nah, itulah yang dinamakan dengan transplantasi organ tubuh. Dengan semakin meningkatnya permintaan transplantasi organ tubuh, sementara di satu sisi ketersediaan organ tubuh sangat minim jumlahnya, yaitu sangat sedikit sekali orang yang ingin mendermakan dan mendonorkan organ tubuhnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan munculnya atau yang menyebabkan maraknya jual beli organ tubuh. Berdasarkan laporan Transnational Crime and the Developing World yang dirilis oleh Global Financial Integrity, menyebutkan bahwa setiap tahunnya ada 12.000 organ tubuh yang diperdagangkan secara ilegal setiap tahunnya di seluruh dunia. Berdasarkan kepada fenomena di atas, maka bagaimana sebenarnya tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli organ tubuh? Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, terkait tentang hukum jual beli organ tubuh dalam perspektif hukum Islam, maka dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah mereka yang mengharamkan adanya jual beli organ tubuh. Kalau kita melihat kepada dalil atau argumen yang disampaikan oleh kelompok yang pertama ini, setidaknya ada
tiga dalil yang mereka gunakan dalam rangka mengharamkan adanya jual beli organ tubuh. Dalil yang pertama yang mereka gunakan adalah Al-Quran surat Al-Imran ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, dan Allah maha menguasai terhadap segala sesuatu. Nah, dari ayat ini adapun wajhud dilalah atau penggunaan dalil ini adalah bahwasanya sebagaimana kita ketahui dari ayat ini, manusia bahwasanya segala yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka manusia juga merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka organ tubuh yang dimiliki oleh manusia itu adalah juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan manusia dan organ tubuhnya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang untuk memperjualbelikan sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Itulah mengapa hal ini senada dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan sekali-kali kamu menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu. Inilah dalil yang pertama yang digunakan oleh para ulama dalam mengharamkan adanya jual beli organ tubuh. Adapun dalil yang kedua yang digunakan oleh para ulama dalam mengharamkan adanya jual beli organ tubuh adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adam. Yang artinya sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Wajhud dilalah atau penggunaan dalil ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam, maka segala upaya merendahkan harkat martabat kedudukan manusia adalah sebuah tindakan yang dikecam dalam Islam. Dan tindakan menjual beli organ tubuh adalah upaya merendahkan harkat martabat kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para ulama mengharamkan adanya jual beli organ tubuh menggunakan dalil yang kedua ini. Adapun dalil yang ketiga yang digunakan oleh ulama dalam mengharamkan adanya jual beli organ tubuh adalah didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah rajulun a'tabi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Wajhud dilalah atau penggunaan dalil ini adalah bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tiga golongan yang mana akan aku kecam di hari kiamat nanti. Siapa tiga golongan tersebut? Yang pertama adalah rajulun a'tabi thumma ghadara, yaitu orang yang bersumpah kepadaku atas namaku kemudian dia mengingkari sumpahnya. Kelompok yang kedua yang Allah akan kecam di hari kiamat nanti adalah rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, orang yang menjual seorang budak kemudian dia makan dari hasil penjualan budak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rajulun istajara ajiran, seseorang yang memperkerjakan seorang pekerja, kemudian seorang pekerja tersebut menunaikan tugasnya, tanggung jawabnya, akan tetapi ia tidak menunaikan, memberikan haknya. Nah, penggunaan dalil ini adalah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengecam orang yang memperjualbelikan manusia, yaitu memperjualbelikan seorang budak, kemudian mengharamkan makan dari hasil penjualan budak tersebut, maka di waktu yang sama
Allah juga mengharamkan jual beli manusia. Allah juga mengharamkan jual beli organ tubuh manusia. Hal ini karena menjual manusia secara utuh saja Allah haramkan, terlebih lagi menjual organ tubuh manusia secara terpisah-pisah. Maka inilah mengapa para ulama menggunakan dalil ini dalam mengharamkan adanya jual beli organ tubuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, adapun pendapat yang kedua terkait tentang hukum jual beli organ tubuh adalah mereka yang mengatakan bahwasannya hukum jual beli organ tubuh adalah diperbolehkan. Nah, jika kita telusuri pendapat golongan yang kedua ini, maka satu-satunya dalil yang mereka gunakan dalam rangka memperbolehkan adanya jual beli organ tubuh adalah dalil qiyas. Bagaimana dalil qiyas yang mereka gunakan dalam rangka memperbolehkan adanya jual beli organ tubuh? Dalil qiyasnya adalah ketika Islam memperbolehkan adanya jual beli ASI, maka di waktu yang sama Islam juga memperbolehkan adanya jual beli organ tubuh. Hal ini karena keduanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah bahwa ASI adalah bagian dari tubuh manusia. Begitu juga dengan organ tubuh. Organ tubuh adalah bagian dari manusia. Ketika ASI yang merupakan bagian dari tubuh manusia diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka organ tubuh yang merupakan bagian dari manusia juga diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, inilah dalil yang dipergunakan oleh kelompok yang kedua yang memperbolehkan adanya jual beli organ tubuh dalam kondisi darurat. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, dari dua pendapat yang telah disampaikan di awal tadi, maka dapat kita simpulkan dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya jual beli organ tubuh adalah merupakan suatu tindakan yang diharamkan, itu adalah pendapat yang lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang kedua yang memperbolehkan adanya jual beli organ tubuh. Mengapa demikian? Karena kuatnya dalil yang dipergunakan oleh kelompok yang pertama dalam mengharamkan adanya jual beli organ tubuh. Sementara golongan yang kedua mereka hanya menggunakan dalil qiyas. Adapun qiyas yang dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan hukum asal yang digunakan untuk dilakukan qiyas adalah kebolehan melakukan jual beli ASI. Sementara para ulama terkait tentang hukum jual beli ASI masih diperdebatkan, sehingga sesuatu yang masih diperdebatkan tidak bisa menjadi hukum asal terhadap dilakukannya qiyas. Nah, jika ditinjau dalam perspektif maqasid syariah, keharaman untuk melakukan jual beli organ tubuh juga merupakan bagian dari menjaga maksud daruriyah, yang mana dalam hal ini menjaga nyawa, hifzun nafs, juga menjaga hifzuddin, menjaga agama, juga hifzul mal, menjaga harta, hifzun nasab, menjaga keturunan. Nah, sehingga demikian pendapat yang kedua terkait tentang hukum melakukan jual beli organ tubuh itu sangat diharamkan adalah pendapat yang terkuat dalam permasalahan ini. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, nah, terkait tentang larangan penjualan organ tubuh manusia, jika ditinjau dalam perspektif hukum positif di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia, maka larangan penjualan organ tubuh pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tepatnya pada pasal 64 ayat 3 yang mana menyebutkan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalil apapun. Bahkan pada pasal 192 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan
organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 3, maka dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itulah ketentuan terkait tentang larangan jual beli organ tubuh dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sudah sejalan. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, itulah tadi pendapat para ulama terkait tentang hukum melakukan jual beli organ tubuh. Nah, dalam rangka mengukur pemahaman teman-teman mahasiswa terkait tentang pembahasan yang telah disampaikan, Bapak ada sebuah pertanyaan atau kuis. Silahkan untuk menjawab kuis ini pada kolom komentar. Pertanyaannya adalah, sebagaimana telah disampaikan di awal tadi, ada dua pendapat ulama terkait tentang hukum jual beli organ tubuh. Nah, dari dua pendapat di atas, mana pendapat yang terkuat menurut kalian? Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.